Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang ada di dalam kolbu dan kemudian ilmu yang ada di lisan. Yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ada di dalam kolbu. Yang dimaksudkan ilmu di dalam kolbu itu adalah ilmu yang betul-betul fuad tadi meresapi sampai betul-betul merasakan fuad itu maka dzabal fuadu marwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abah, apa kabar? Semoga sehat semuanya. Ya, silakan Pak Heri. Oh, Pak Heri, nggih, monggo. Saya di Cianjur, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ketemu nih dunia maya ya. Iya, ternyata dunia maya tidak negatif terus ya, Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Ini monggo, Pak Andi, terima kasih Pak Andi selaku moderator. Akhir-akhir ini saya suka buka di Google, di YouTube, itu khusus ke yang tadinya Ustadz menjadi pendeta, kan sekarang Pak Abah. Ya. Itu ya kita selaku yang awam itu terkaget-kaget, dia kan seorang Ustadz yang kalau menjelaskan itu selalu dari segi Al-Quran dan sekarang ini merujuk ke Injil. Nah, apakah itu dari segi yang tadi Abah jelasin dari segi akal ataupun fuad itu kira-kira yang tadinya sudah terisi bagus terus jadi kosong atau bagaimana tuh ya? Padahal dia kalau dari segi orangnya kan sangat mengerti. Tapi tiba-tiba dia jadi pendeta. Yang lebih kasihan bahwa ada 3 anaknya itu yang dia selalu memohon kepada si murtadin ini untuk bisa kembali ke Muslim. Begitu, Ustaz mohon arahannya. Dan saya itu agak gregetan tuh karena dia kan sekarang penginjil dan muslimologi atau apa istilahnya, dia mengajak-ngajak orang-orang Islam untuk jadi murtad gitu. Jadi saya kira solusi terbaik gimana untuk menyikapi itu dari tangan Ustadz yang sama gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Heri, terima kasih. Di dalam hadis tadi begini, al-ilmu ilman, ilmu itu ada 2. Ilmun fil qalb, fadzalikal ilmun nafi. Jadi ilmu itu ada 2, ilmu yang ada di dalam kolbu dan kemudian ilmu yang ada di lisan. Yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ada di dalam kolbu. Yang dimaksudkan ilmu di dalam kolbu itu adalah ilmu yang betul-betul fuad tadi meresapi sampai betul-betul merasakan fuad itu maka dzabal fuadu marwa. Itu dulu Pak dasarnya. Yeah. Artinya bahwa walaupun kita baca Quran tapi fuadnya tidak bekerja. Ya. Kemudian apa? Quran itu sesungguhnya hakikatnya adalah cahaya kebenaran yang Allah masukkan ke dalam fuad, ke dalam kolbu tadi. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 97 itu. Jadi di situ menunjukkan bahwa wahyu kebenaran itu Allah masukkan ke dalam kolbu. Jadi artinya apa? Kalau tadi Pak Heri menyatakan, artinya walaupun dia baca Quran, tapi cahaya Al-Quran itu tidak masuk ke dalam fuadnya. Ya, hanya kepada ubun-ubunnya tadi. Akibatnya apa itu? Maka di situ itulah yang dinamakan dengan kosong, Pak. Nah, coba lihat di surat Ibrahim, surat 14 ayat 43. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya. Sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Ya. Di situ dikatakan wa afidatuhum hawaun. Afidah itu jamak Pak. Kalau dalam bahasa Arab jamak. Kalau tunggalnya itu fuad.
Jadi fuadnya hawaun, fuadnya kosong. Gitu. Nah, ketika fuadnya itu kosong, maka orang itu sudah tidak akan mungkin lagi ya bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, kemudian kalau apa sesungguhnya motivasinya orang itu? Motivasinya itu sesungguhnya adalah ujung-ujungnya cuma materi saja, Pak. Ya. Ya. Coba buka surat 16 ayat 106 sama 107 sama 108. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Jadi artinya apa? Kolbunya tadi, di dalamnya ada fuad, gitu. Itu lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Akibatnya karena itu tadi dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kolbunya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kolbunya itu sudah diisi dengan dunia. Ya. Pasti itu ujung-ujungnya duit, Pak. Banyak, Pak, orang yang kayak gitu banyak gitu, bukan hanya pendeta itu saja gitu. Banyak munafikun itu karena duit, karena jabatan, ya. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Jadi mereka itu membeli dalalah, ya, membeli kesesatan dengan petunjuk, menjual ayat. Jadi karena fuadnya kosong tadi, Pak. Ya. Kalau di dalam hadis tadi kata Nabi, ilmu itu ada dua, ilmu lisan sama ilmu kolbu. Nah, ketika kolbunya itu dijawab sama Allah di surat Ibrahim ayat 43 kosong, ya, dikunci mati sama Allah, maka dia sudah tidak mampu lagi membedakan antara yang hak dengan yang benar. Gitu. Atau dengan kata lain, coba kita lihat di surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, artinya itu ilahnya, Tuhannya sudah hawa nafsu, Pak. Ya. Jadi sudah bukan kepada Allah lagi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Kalau sudah hawa nafsunya karena ada iming-iming dunia, ada iming-iming jabatan, dikasih duit yang banyak. Ilahnya kasih rumah, kasih duit yang banyak. Biasanya begitu tuh, Pak. Banyak yang begitu. Coba kalau nggak percaya kita lihat kenapa dari Islam yang tadi Islam kemudian terus kemudian jadi penginjil. Lihat aja kehidupannya bagaimana. Oh, kasih rumah, kasih mobil, kasih ini. Udah. Nah, maka dikunci mati itu artinya orang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi ilahnya sudah tidak lagi berilah kepada Allah, tetapi berilah kepada dunia tadi. Kalau sudah seperti itu apa? Kolbunya dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, kalau sudah dikunci mati kolbunya, di mana yang bisa mendengar, bisa melihat tentang satu benar dikunci mati oleh Allah, famayyabihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan petunjuk selain Allah? Allah bertanya di situ, gitu. Maka disinilah sesungguhnya alat yang sudah diberikan oleh Allah itu kosong, Pak. Nah, sehingga artinya apa? Ini menjadi satu pembelajaran yang sangat baik bagi kita. Artinya fuad, ya, kita membaca Al-Quran itu betul-betul kita harus bersihkan kolbu kita supaya Allah berikan cahaya Al-Quran semata-mata mengharapkan ridha Allah, mengharapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan, hanya ingin bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau si si ustadz kemudian jadi pendeta tadi, itu sudah dibeli itu, Pak. Nah, dibeli sama harta benda gitu. Ya, karena ya itu tadi fuadnya kosong gitu. Wal afidatuhum hawaun. Jadi fuadnya ini kosong. Nah, jadi fuadnya tidak diisi dengan pemahaman, meresapi, menghayati, melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran, akibatnya fuad tadi kosong. Nah, maka berubah ilahnya kepada dunia tadi. Kalau sudah dunia, ya sudah lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka Allah di situ menyatakan tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kan begitu tadi di surat 16 ayat 107 tadi, Pak. Jadi sudah kafir itu. Gitu. Terus, karena kolbunya sudah diisi dengan dunia. Kira-kira seperti itu, Pak Heri. Wallahu a'lam. Boleh dari Jakarta dengan Iwan Sabar ini. Ya, silakan Pak Iwan Sabar. Ini melanjutkan yang barusan Pak Heri sampaikan, Abah. Ya. Kalau jawaban Abah lebih fokus kepada duniawi, bayangan saya sebagai orang awam tuh begini, Bah. Kalau yang murtadnya itu bukan seorang yang alim, dalam arti pemahaman agamanya bagus, mungkin bisa terjadi seperti itu, bahwa orang tersebut murtad karena memang ingin adanya perubahan kehidupan di dunia secara materi. Tapi kalau menurut saya nih, mudah-mudahan juga salah, kalau seorang yang pemahaman agamanya tinggi, seorang ustadz, seorang alim, menurut saya beliau itu secara fuadnya pasti kan sudah diberikan ilmu yang lebih Abah oleh Allah, bahwa agama yang diridhoi Allah adalah hanya Islam gitu kan. Dan saya sebagai orang awam pun berpikiran bahwa dunia ini kan hanya sementara, kehidupan yang hakiki kita adalah nanti di akhirat. Nah, jadi maksud saya, kalau jawaban Abah itu seperti tadi, mungkin berlaku hanya untuk orang-orang yang kealimannya masih diragukan lah seperti saya gitu kan. Tapi kalau seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz, kira-kira apa sih selain materi? Karena kalau saya lihat juga, saya sempat lihat YouTube-nya juga, beliau dari sisi kehidupan materi sekarang tidak banyak berubah. Artinya ya memang udah punya rumah, udah punya kendaraan, tapi biasa-biasa. Beliau ganti jadi punya Alphard, terus rumahnya daerah Menteng atau Pondok Indah, nah mungkin itu ditandanya. Kurang lebih seperti itu konfirmasi dari saya. Kira-kira menurut Abah bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Iwan. Jadi sebenarnya yang begitu Pak, itu yang diceritakan oleh Pak Iwan dan Pak Heri bahwa Ustadz murtad jadi pendeta, itu bukan itu saja Pak. Sebelum itu ada beberapa Ustadz yang juga jadi murtad Pak. Yang kita lihat memang sesungguhnya ya tidak kaya-kaya banget, tapi mereka itu dijamin kehidupannya Pak. Mereka dijamin kehidupannya setiap bulannya, terus kemudian rumahnya, kemudian fasilitas mobilnya semua dijamin. Nah, itulah sesungguhnya yang membuat mereka itu adalah karena pengaruh dunia ini kan nyata Pak. Ketika orang berbicara soal akhirat itu kan nggak jelas. Tapi ketika orang melihat gemerlapannya dunia kan bisa secara kasat mata itu terlihat Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti saya jelaskan tadi, bahwa secara substansial, secara hakiki ya karena fuadnya tadi kosong. Jadi artinya apa? Mempelajari agama itu hanya kulit-kulit saja Pak. Dan ini akan berbahaya gitu.
Dan ini sudah apa namanya, benar-benar diperingati oleh Rasulullah SAW gitu, bahwa ilmu itu ada dua, sementara yang bermanfaat itu adalah ilmun fil qalb, ilmu yang ada di dalam kalbu itu. Sehingga artinya apa? Ini juga peringatan bagi kita. Walaupun kita juga baca Quran, kira-kira Quran itu meresap enggak ke dalam kalbu kita? Apakah Quran itu hanya sebagai pengetahuan, ilmu pengetahuan saja? Atau betul-betul Al-Quran itu bisa mempengaruhi jiwa akhlak kita? Itu sesungguhnya secara hakiki, Pak. Kalau itu bisa mempengaruhi jiwa kita, bisa merubah akhlak kita, menjadi orang-orang yang tawadhu, yang takut kepada Allah, maka itulah sesungguhnya ilmun fil qalb, ilmu yang ada di dalam kalbu, fadzalikal ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Itu, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak Iwan tahu sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya kan? Sahabat Ali radhiyallahu anhu itu dibunuh oleh siapa, Pak? Yang membunuh itu Abdurrahman bin Muljam. Pak Iwan tahu nggak siapa Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran, Pak. Kan lebih gila lagi itu. Kan? Hafal Quran. Dan di zamannya sahabat Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Muljam ini mendapat tugas khusus dari Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran ke Persia sana. Dan itulah yang membunuh sahabat Ali. Jadi kalau kata Nabi, ilmunya itu hanya sebatas di kerongkongan, nggak sampai turun ke dalam kolbu gitu. Cuman di mulut doang. Maka di sini ini juga akan memberikan satu peringatan kepada kita bahwa bagaimana supaya Al-Quran yang kita pelajari itu betul-betul kita resapkan ke dalam fuad ini, sehingga akan merubah karakter kita. Jadi bagaimana kita membaca Al-Quran sampai Al-Quran itu merubah karakter, merubah sifat kita menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik gitu. Sehingga di sini ukurannya adalah ukuran pemahaman fuad tadi, yang sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fuad inilah dia mengatakan ma kadzabal fuadu mar'a. Tidak pernah bohong, tidak pernah dusta apa yang dilihat oleh fuad tadi. Artinya itu merupakan suatu hakikat kebenaran. Nah, di sini sesungguhnya yang tidak terisi. Yang diisi adalah Al-Qur'an itu masuk ke kepalanya, ubun-ubunnya, akhirnya apa? Direkayasa menjadi satu keuntungan dunia gitu. Dan itulah yang akan memberikan tipuan-tipuan kehidupan. Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah tadi, menyatakan bahwa ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Jadi mereka itu mencari dhalalah, mencari kesesatan ya dengan satu kebenaran. Dan ini sekaligus juga akan memberikan peringatan yang betul-betul kita harus berhati-hati dengan situasi dan kondisi seperti itu, Pak. Karena memang jiwa ini bagaimana supaya kita senantiasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain kecuali fuad kita dekatkan dengan Al-Qur'anul Karim. Barangkali itu Pak Iwan. Wallahu a'lam.